Jadi untuk Oktober 2024 ini, Indonesia berhasil mempertahankan rekor trade surplus beruntun selama 54 bulan berturut-turut. Dan surplus perdagangan Indonesia pada bulan ini tetap kuat di angka 2,5 miliar US dollars, meskipun lebih rendah dibandingkan September yaitu di 3,3 miliar US dollars dan proyeksi market di 3,1 miliar US dollars. Dan surplus kumulatif selama periode Januari sampai Oktober 2024 ini mencapai 24,4 miliar US dollars. Ini lebih rendah dibandingkan 31,2 miliar US dollars pada Januari sampai Oktober 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya ekspor Indonesia di tengah kenaikan harga komoditas secara global dan juga kenaikan untuk impor Indonesia untuk menopang demand industrial dan aktivitas manufaktur dalam negeri. Mungkin untuk lebih rincinya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Next. Jadi di Oktober 2024 ini harga energi naik 2,4% man on man dan logam mulia terutama emas naik 5,1% man on man. Dan kenaikan ini mendorong nilai ekspor Indonesia mencapai 24,4 miliar US dollars, yaitu naik 10,7% secara man on man, dan ini merupakan level tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Ekspor migas juga tumbuh 16,9% secara man on man didorong oleh peningkatan ekspor gas, sementara itu ekspor non migas naik 10,3% man on man menjadi 23,1 miliar US dollars dengan kontribusi terbesar dari lemak hewan nabati, bahan bakar mineral dan alas kaki. Ekspor non migas mencapai 23,1 miliar ya tadi, dan secara tahunan ekspor juga tetap tumbuh dengan rate 10,3% secara year on year dengan komoditas utama lemak hewan dan nabati mesin dan juga kokoa produk. Jadi ekspor kakao ini atau kokoa itu mencatat lonjakan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh 104,6% secara year on year. Hal ini didukung oleh kenaikan harga global dan peningkatan permintaan internasional dengan harga rata-rata kakao mencapai 7 US dollars per kilogram. Dan selama 10 bulan pertama 2024, total ekspor mencapai 217,2 miliar US dollars atau naik 1,3% year on year. Dan sektor non-migas menjadi pendorong utama, yaitu tumbuh 1,5% year on year dipimpin oleh industri pengolahan dan sektor pertanian. Dan berbeda dengan sektor lain, ekspor pertambangan mengalami penurunan, turun di 7,4% year on year di Oktober dan 8,7% year on year sepanjang 10 bulan pertama di tahun 2024. Dan ini menunjukkan adanya tekanan di komoditas-komoditas terkait. Next. Dan untuk sisi impornya, nilai impor Indonesia mencapai 21,9 miliar US dollars, yaitu naik 16,5% secara man on man, didorong oleh lonjakan impor migas sebesar 45% secara man on man, dan non migas yang tumbuh 12,1% secara man on man. Secara tahunan, impor juga tumbuh 17,5% secara year on year, mencerminkan kebutuhan industri dan konsumen yang meningkat di dalam negeri kita. Pertumbuhan impor ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, mendukung permintaan konsumen, dan meningkatkan produksi domestik. Dan impor bulan ini memang melonjak dari bulan lalu dikarenakan low base juga yang di bulan lalu. Bahan baku memimpin pertumbuhan impor dengan kenaikan 18,5% dan secara man on man dan secara year on year, diikuti oleh barang modal yang naik 12,6% secara man on man dan barang konsumsi yang tumbuh 10,0% secara man on man. Peralatan mekanik, listrik, dan plastik menyumbang 35,5% dari total impor non-migas, dan ini menjadikan key import commodities kita. Dan meski peralatan mekanik sedikit turun, peralatan listrik dan plastik mencatat pertumbuhan yang cukup kuat. Dan masing-masing itu 29,2% secara man on man dan 17,5% secara man on man. Dan impor kumulatif selama 10 bulan pertama ini mencapai 992,8 miliar US dollars, dan ini lebih tinggi dibandingkan di tahun lalu, yaitu 183,2 miliar US dollars. Dan pada periode yang sama di tahun lalu. Dan ini menunjukkan tren positif meskipun adanya tantangan global dengan tingginya suku bunga. Meskipun surplus perdagangan yang cukup menyempit di tahun ini, di bulan ini, Indonesia tetap optimis tentang neraca perdagangannya yang akan kuat di sepanjang tahun 2024, didukung oleh kinerja impor yang cukup solid dan stabilitas ekonomi domestik yang cukup ample. Next. Dan ini saya akan kaji lagi dari sisi trade partners-nya ya. Jadi pada Oktober 2024, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi tujuan utama ekspor non-migas Indonesia. Dan ini menyumbang 43,3% dari total ekspor Indonesia. Jadi ekspor ke Tiongkok ini naik 6% one on one menjadi 5,7 miliar US dollars. Di Amerika Serikat juga naik 5,9% one on one menjadi 2,3 miliar US dollars. Dan ke India juga naik cukup signifikan, yaitu 46,2
2% secara man-on-man menjadi 22 miliar US dollars. Dan Indonesia ini sebenarnya telah mempertahankan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sejak 2013, didukung oleh permintaan yang kuat untuk pakaian, karet, mesin listrik, dan alas kaki. Sementara itu, impor dari Amerika Serikat didominasi oleh peralatan mekanik, biji minyak, pakan ternak, mencerminkan hubungan dagang yang relatif seimbang antara US dan juga Indonesia. Dan hasil pemilu Amerika Serikat baru-baru ini, di mana Donald Trump memenangkan presidensi, dapat meningkatkan ketegangan pada landscape global trade yang berpotensi mempengaruhi ekspor utama Indonesia seperti mesin listrik, alas kaki, dan pakaian. Dari tahun 2013 dan sampai dengan Oktober 2024 ini, memang surplus perdagangan Indonesia cukup kuat dengan Amerika Serikat dan konsisten mengalami surplus dengan tren surplus yang cukup menaik di tahun 2013 sampai 2024. So, along 10 years ini juga cukup baik ya. Jadi ke depan di bawah pemerintahan baru di Amerika Serikat, surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat diperkirakan tetap kuat, namun risiko perang dagang tetap mengintai Indonesia. Tiongkok yang memiliki defisit besar terhadap Amerika Serikat kemungkinan akan dikenakan tarif tambahan. Dan dampaknya ini penurunan ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat bisa secara tidak langsung melemahkan ekspor Indonesia ke China. Jadi sehingga berpotensi menekan perdagangan dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, yaitu China. Dan di sisi lain, defisit perdagangan Indonesia dengan China ini melebar akibat meningkatnya impor mesin, peralatan listrik, dan kendaraan. Sementara permintaan China terhadap barang Indonesia menurun seiring pelambatan perekonomian China. Jadi hal ini menunjukkan adanya kesenjangan perdagangan yang cukup meningkat dengan China sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia yang mencakup seperti 20-25% total non oil and gas exports kita ya. Jadi meskipun surplus perdagangan Indonesia berlanjut, pertumbuhan ekspor dapat melambat akibat kontraksi industri di negara-negara mitra seperti Amerika Serikat dan perlambatan perekonomian global yang tercermin pada PMI di bawah 50 selama 4 bulan berturut-turut. Jadi untuk menjaga momentum perdagangan, Indonesia perlu memperluas diversifikasi ekspor, mengelola impor dengan efisien, dan memperkuat hubungan dagang di tengah ketidakpastian global. Dan fokus pada kebijakan perdagangan yang adaptif dan pengembangan industri akan menjadi kunci menghadapi tantangan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, mungkin kembali lagi ke Glenda.